Masalah tidak akan pernah berhenti. Untuk itu, jangan pernah berhenti mencari pelita darinya yang dapat kita peroleh melalui firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menerangi hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Renungan Harian AKBP Reso Sutoyo, Jumat 9 Juni 2023 tertulis di 2 Samuel 22 ayat 29. Demikian dikatakan, karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Dalam bahasa Batak dikatakan, Aihodo ale jaoba palitokku, jala dipatiur jaoba do holom ni parnida aku. Demikian firman Tuhan. Sebuah kendaraan biasanya memiliki lampu, mulai dari lampu depan, lampu jauh dekat, lampu rem, lampu sein, lampu kabut, lampu senja, dan yang lainnya. Fungsi dari setiap lampu yang ada di kendaraan ini adalah supaya orang yang membawa kendaraan tersebut merasa aman ketika mengendarainya, terlebih saat keadaan gelap. Selain itu, lampu juga dapat menerangi agar pengendaranya dapat sampai di tujuan dengan selamat. Dengan kata lain, manusia membutuhkan lampu ataupun cahaya untuk menerangi dan memandu perjalanannya. Demikian halnya dengan renungan kita hari ini, yang adalah nyanyian pujian pengakuan Raja Daud yang menyatakan bahwa Tuhan adalah pelita dalam perjalanan hidupnya. Sebab Daud menghadapi persoalan bertubi-tubi yang menyerang kehidupan dia. Dimulai dari pergolakannya, mulai sejak pengurapannya sebagai raja untuk memimpin bangsa Israel. Daud menghadapi tantangan militer, politik, dan juga yang paling menyedihkan adalah ia mendapatkan pengkhianatan dari sahabat dan keluarganya. Dari apa yang dialami oleh Daud ini, kita belajar bahwa pergumulan itu ternyata akan dimiliki oleh siapapun, tanpa melihat status, pekerjaan, harta, strata sosial, dan sebagainya. Karena selama napas masih berhembus, pergumulan dan tantangan itu akan selalu datang silih berganti. Daud dalam pergumulan dan di dalam keberdosaannya, ia datang kepada Tuhan. Ia memohon belas kasih, pertolongan, dan kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu dalam ayat 29 ini, Daud mengaku bahwa ia membutuhkan Allah sebagai pelitanya yang menyinari kegelapan dalam kehidupannya. Dalam kehidupan ini, jangan berharap di sepanjang kehidupan kita ini bebas dari pergumulan, karena itu tidak mungkin. Akan tetapi, berharaplah bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kita dalam melewati pergumulan kita. Jangan berjalan sendiri dalam kegelapan, akan tetapi carilah Tuhan yang akan memberikan terangnya dalam kehidupan kita ini, di dalam setiap kesusahan kita. Daud melantunkan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Selain mengatakan bahwa Tuhan gunung batu dan penyelamat hidupnya, Daud juga mengatakan bahwa Tuhan adalah pelita dalam hidupnya. Apa yang dimaksud dengan pelita dalam hidup? Pelita merupakan simbol terang. Di mana ada terang, di situ ada sukacita dan kehidupan. Tuhan mengetahui itu, karena itulah pada hari pertama setelah Allah menciptakan langit dan bumi, lalu Dia menciptakan terang. Seandainya terang itu tidak ada, maka kita tidak dapat menikmati kehidupan kita, tidak dapat melakukan apapun, dan bahaya akan selalu mengancam kita. Allah menciptakan terang agar semuanya dapat dilihat. Pemandangan yang indah, ciptaan yang indah, senyuman manis orang lain, dan melihat jalan yang harus kita jalani sehingga kehidupan kita berjalan dengan baik. Daud mengatakan bahwa Tuhanlah pelita yang menjadi sumber sukacita dalam kehidupannya. Artinya tanpa Tuhan hidupnya akan berakhir pada kematian atau kebinasaan. Tetapi bersama dengan Tuhan
Daud sungguh merasakan hidup yang aman dan nyaman, meskipun di tengah pergumulan dan tantangan hidup. Hal ini dapat kita artikan walaupun kelak kita kehilangan daya mampu penglihatan atau seseorang mengalami kebutaan sehingga tidak dapat melihat seperti pemandangan tadi, hal itu tidak menjadikannya kehilangan arah jalannya, sebab Tuhan yang setia menerangi kehidupannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini hidupmu seperti berada dalam lorong gelap karena banyaknya tekanan hidup. Imanilah dan katakanlah seperti yang dikatakan Daud ini, karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Maka Yesus yang adalah terang sesungguhnya akan menerangi hidup kita dan memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Benda-benda penerang di dunia ini ada batasnya. Matahari terbit pada pagi hari, sore harinya akan tenggelam. Demikian juga bulan dan bintang. Lampu di rumah kita pun pada waktunya juga akan berhenti dan putus. Kuasa dan kekuatan manusia juga punya batas atau limitnya. Tetapi Yesus kita itu adalah terang abadi yang sesungguhnya bagi kita. Biarlah hidup kita selalu terhubung dengannya. Seperti bola lampu listrik tidak akan bisa menyala atau hidup jika tidak terhubung dengan arus listrik. Demikian juga hubungan kita dengan Yesus. Di setiap saat dan tempat dan keadaan apapun, jangan pernah jauh dan lepas hubungan darinya. Karena ketika kita lepas hubungan darinya, hidup kita hanya akan dipenuhi kegelapan. Dan sebaliknya, jika kita terus terhubung dengannya, kita akan hidup di dalam terang kasih-Nya. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah, kami mohon biarlah di dalam kelemahan kami sebagai manusia, kami mampu untuk selalu memohon terang-Mu dalam kehidupan kami. Sebab kami tak dapat berjalan sendiri tanpa tuntunan terang kasih-Mu. Maka bukalah hati dan pikiran kami untuk meletakkan firman-Mu dalam hati kami. Dan kami jadikan sebagai terang yang menyinari kehidupan kami, agar kami tidak jauh dari belas kasih-Mu. Berkatilah kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan dan pendidikan kami, dan segala sesuatu yang kami perbuat, agar dapat kami sukacitakan di dalam kehidupan kami, serta untuk melihat jalan-jalan-Mu, agar kami senantiasa hidup dan berjalan dalam naungan sayap kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani aktivitas Anda hari ini dalam jalan terang kasih Kristus. Salam sehat, Tuhan memberkati.